Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer dari grup 8. Perkenalkan, nama saya Aji Yunita dan rekan saya Fatiana Filagina bersama Raden Fatur Rahman. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Setiap orang tentunya menginginkan segala sesuatu yang serba cepat guna melakukan penghematan waktu sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik lagi. Kami melakukan inovasi dalam sistem antrian guna memuaskan pelanggan dan memaksimalkan dalam hal pelayanan. Tidak hanya sekedar itu saja, perusahaan juga mencari cara agar menjangkau pelanggan yang lebih banyak. Meski sempat menghadapi berbagai tantangan bisnis, McDonald berhasil menghadapinya dan menjadikan pemecahan masalah menjadi opportunity dalam kepuasan pelanggan untuk menghemat waktu saat antri membayarkan makanan di kasir. Antrean tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya merupakan kinerja karyawan McDonald yang lambat, jumlah server yang sedikit, dan lain sebagainya. Lalu, identifikasi masalah stakeholder. Yang pertama yaitu problem owner, yaitu merupakan owner McDonald Buah Batu. Yang kedua merupakan problem user, merupakan pegawai kasir McDonald. Lalu yang ketiga merupakan problem customer, yaitu merupakan konsumen. Dan yang keempat yaitu problem analis, yaitu analis McDonald Buah Batu, yaitu kita dari grup 8 TI4206. Lalu identifikasi masalah sesuai element of problem. Yang pertama merupakan decision maker, yaitu owner McDonald Buah Batu. Yang kedua yaitu objektif, yaitu guna mempersingkat pelayanan antrian pada server. Yang ketiga decision criterion merupakan meningkatkan jumlah pelanggan. Yang keempat yaitu performance measurement, yaitu menambah jumlah server. Yang kelima merupakan control input, yaitu pegawai kasir dan jumlah server kasir. Yang keenam yaitu konteks kasir. Di sini ada unit eksperimen. Yang pertama itu merupakan identifikasi variabel, yang kedua mengumpulkan data dan mengolah data, lalu yang ketiga membuat model konseptual, yang keempat melakukan verifikasi dan validasi, yang kelima melakukan simulasi antrian, dan yang keenam yaitu membuat perbaikan antrian. Tujuan simulasi yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana kondisi antrian yang terjadi di McDonald Buah Batu. Yang kedua, mengevaluasi perhitungan waktu antrian yang terjadi di McDonald Buah Batu. Yang ketiga, memberikan usulan kondisi antrian yang terjadi di McDonald Buah Batu. Lalu, persyaratan membangun model simulasi. Di sini ada 7, yaitu yang pertama menentukan masalah dalam antrian, yang kedua menentukan karakteristik sistem, yang ketiga menggambarkan dalam model, yang keempat merupakan memilih model, yang kelima membuat rumus matematik, yang keenam validasi model, dan yang ketujuh merupakan implementasi. Nah, untuk selanjutnya adalah bab 2, yaitu pengumpulan data. Berikut merupakan data struktural dari antrian di McDonald Buah Batu. Yang pertama adalah entities yang isinya adalah pegawai dan pelanggan. Lalu ada aktivitas, yaitu aktivitasnya adalah kedatangan pelanggan untuk membeli makanan. Lalu ada aktivitas saat membeli makanan. Lalu ada pembayaran dan pengambilan makanan. Lalu untuk resource sendiri terdiri dari pegawai dan mesin kasir. Lalu untuk kontrol, kapasitas tempat duduk yang ada di McDonald itu sendiri. Lalu untuk sistem performance matrix, yaitu waktu lamanya pelayanan di kasir dan panjang dari antrian tersebut. Lalu untuk decision variables, yaitu waktu pelayanan, dan untuk response variables, yaitu jumlah antrian, dan state variables, yaitu jumlah antrian di kasir dan jumlah waktu menganggur. Next. Nah, berikut merupakan hierarki sistem. Nah, di hierarki sistem ini kita dapat melihat bahwa narrow sistemnya itu merupakan kasir, lalu ada wider sistemnya yaitu merupakan McDonald Buah Batu itu sendiri, dan untuk environment-nya adalah persaingan bisnis sejenis. Nah, dapat dilihat pada diagram hierarki sistem berikut. Next. Nah, berikut merupakan diagram input-output dari McDonald Buah Batu ini. Yang pertama itu demand per day, dan jam kerja, jumlah mesin kasir, dan harga produk. Jadi pegawai itu merupakan input untuk McDonald Buah Batu ini dan untuk yang menghasilkan output berupa profit. Next. Nah, berikut merupakan pengumpulan data yang terdiri atas 2 data, yaitu data struktur dan data numerik. Nah, di data struktur ini terdiri atas 3 hal. Yang pertama itu entities, yang merupakan pelanggan dan pegawai. Lalu ada resource, yang merupakan pegawai dan mesin kasir. Lalu ada location, yaitu McDonald Buah Batu itu sendiri. Dan untuk data yang kedua, yaitu data numerik, yang berisikan mengenai waktu pelayanan dan waktu antrian.
Next. Nah, berikut merupakan waktu kedatangan dari pelanggan. Nah, waktu ini didapatkan menggunakan software Starfeed. Nah, pada waktu distribusi untuk kedatangan pelanggan itu sendiri merupakan normal 14.7,4,58. Dan untuk dari hasil random number dengan range dari 1 sampai 10 menit, maka didapatkan waktu distribusi untuk kedatangan pelanggan adalah normal 6.33,2.74. Next. Nah, berikut merupakan operational process chart yang terdiri atas 2 tahap, yaitu pelanggan dan pelayanan. Nah, di proses ini yang pertama adalah kedatangan pelanggan yang dilambangkan dengan lingkaran, yaitu O1, lalu berlanjut kepada menunggu dengan dilambangkan dengan D, yaitu delay, D1, dan dilanjutkan dengan transaksi di kasir dengan dilakukan oleh pelanggan dan pelayan dengan tanda 02 dan proses berakhir. Next. Nah, berikut merupakan entity flow diagram. Yang pertama diawali dengan kedatangan dari pelanggan, lalu berlanjut kepada antrian pelanggan yang dibimbing oleh pelayan. Kemudian setelah antrian berlangsung, berlanjut kepada kasir. Nah, di kasir ini pelanggan akan dibimbing oleh pelayan untuk melakukan transaksi. Nah, setelah itu transaksi usai. Next. Nah, berikut merupakan influence diagram dari proses antrian di McDonald Buah Batu ini, di mana untuk jumlah kasir dan petugas di kasir merupakan input yang dapat dikontrol oleh perusahaan, maka dilambangkan dengan kotak. Nah, setelah itu pelanggan yang dilambangkan dengan awan yang merupakan input yang tidak bisa dikontrol. Nah, setelah itu semua itu merujuk kepada waktu di kasir itu sendiri sebagai variabel untuk mempersingkat sebagai outputnya itu mempersingkat waktu antrian. Oke, selanjutnya ada bab 3 yaitu perancangan model simulasi, di mana di sini kami membuat model simulasi yang menggunakan software Flexsim. Berikut merupakan translasi konseptual. Dapat dilihat pada gambar, kami pada model simulasinya itu terdapat kedatangan pelanggan, antrian pelanggan, kasir, dan transaksi usai. Jadi mesinnya itu kami hanya terdiri dari kasir. Dan jam kerja untuk model simulasi ini yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Dan waktu istirahatnya yaitu jam 12 siang hingga pukul 1 siang. Dan pukul 6 sore hingga pukul 7 sore. Berikut merupakan verifikasi dari model simulasi yang kami buat, di mana model verifikasi ini kami menggunakan WIP versus time, lalu dari WIP versus time nanti akan didapatkan nilai rata-rata, dan data yang terverifikasi itu di mana nilai rata-ratanya berada di antara lower limit dan upper limit. Dan hasil dari verifikasi pada model simulasi kami itu verified. Lalu selanjutnya ada validasi. Pada bagian validasi ini kami menggunakan throughput per hour, dan dari hasil validasi ini juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata output real system dan simulasi. Maka dapat dikatakan bahwa model simulasi yang kami buat yaitu tervalidasi. Berikut merupakan output analisisnya. Yang pertama itu kedatangan pelanggan, di mana pada kedatangan pelanggan selama 1 hari kerja dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam itu terdapat 48 outputnya itu. Lalu untuk antriannya itu selama 1 hari kerja itu tidak ada antrian, dan di mesin kasirnya itu dari selama 1 hari kerja itu dihasilkan outputnya yaitu sebesar 48. Berikut merupakan comparing to system. Berdasarkan model simulasi yang telah dijalankan sebelumnya, simulasi yang kami buat itu sudah efektif, sehingga tidak perlu adanya simulasi perbaikan dan tidak ada comparing system antara model simulasi existing dengan model simulasi perbaikannya. Dari semua yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan, yaitu dari percobaan simulasi yang telah kami lakukan pada objek kajian, yaitu antrian pada McDonald Buah Batu,
dengan kedatangan pada satu server pelayanan kasir berdasarkan perhitungan Microsoft Excel dan uji coba pada aplikasi StatFit serta proses simulasi yang menggunakan software Flexim, didapatkan nilai bahwa pelayanan kasir pada tanggal 29 Desember 2020, yaitu pada kedatangan pelanggan dengan distribusi waktu normal 14,7 dan standar deviasinya 4,58 itu, dan kasir dengan distribusi normalnya itu rata-ratanya 6,33 dan standar deviasinya 2,74 pada objek yang telah diobservasi dan setelah dilakukan simulasi menggunakan Flexim, bahwa data sudah valid dan terverifikasi. Lalu untuk sarannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, tidak terjadi penumpukan antrian yang cukup banyak pada waktu kerja atau waktu operasional McDonald Buah Batu. Kami mengusulkan penambahan server menjadi 2 karena pada saat jam sibuk seperti jam makan siang akan terjadi penumpukan customer. Sekian presentasi dari kami kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.